Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khususan li musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail wa Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji nafa'anallahu ta'ala bihima amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pada kajian selanjutnya, masih di bab yang sama, faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Fasal yang menjelaskan tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Kalau pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa para masyayikh, para syekh-syekh terkemuka luar biasa, mereka memuliakan guru-gurunya. Salah satunya yang kita bahas, kita sampaikan semalam, ada seorang guru yang sedang mengajar. Ketika dia melihat anak gurunya sedang bermain, maka dia berdiri untuk mengagungkan, untuk menghormati gurunya. Ada juga imam yang sangat terkenal, roisnya para imam. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan derajat yang tinggi itu karena hormatnya kepada gurunya. Dia melayani gurunya, dia memasakkan masakan untuk gurunya tanpa ikut makan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan di baris paling bawah halaman 17. Wa syaikhu, dan bermula syekh, al imamu imam, al ajallu yang agung, syamsul a'immati yang dijuluki mataharinya para imam. Luar biasa ini. Dia dijuluki mataharinya para imam, saking luar biasanya. Al-Hulwani, Imam Al-Hulwani. Imam Al-Hulwani itu dijuluki sebagai mataharinya para imam. Qad kana, sungguh-sungguh telah ada, siapa Imam Hulwani. Kharaja, keluar siapa Imam Hulwani, mim Bukhara, dari negeri Bukhara. Dia hijrah keluar dari negeri Bukhara. Wasakana, kemudian menetap siapa Imam Hulwani fi ba'dil qura, di sebagian desa. Ayaman, akan beberapa hari. Bihadisatin, karena disebabkan peristiwa. Waqa'at, yang menimpa apa peristiwa, lahu, kepada Imam Hulwani. Waqad zarathu, waqad zarat, dan sungguh telah mengunjungi, hu, kepada Imam Hulwani, siapa talamizuhu, murid-muridnya Imam Hulwani. Ghairus syaikhi al-imami al-qadi Abu Bakrin Az-Zarnuji, kecuali Syekh
Imam Al-Qadi Abu Bakar Az-Zarnuji. Bukan pengarang kitab ini. Kalau pengarang kitab ini Burhanuddin Az-Zarnuji. Nah, ini Imam Al-Qadi Abu Bakar Az-Zarnuji. Imam Khulwani ini hijrah dari negeri Bukhara menuju desa. Dia berpindah tempat karena ada satu peristiwa yang terjadi atau menimpanya. Nah, ketika dia telah menetap di satu desa itu, murid-muridnya semuanya mengunjunginya, kecuali satu orang, yaitu Imam Al-Qadi Abu Bakar Az-Zarnuji, tidak mengunjunginya. Lantas bagaimana yang terjadi? Faqala, maka berkata siapa Imam Khulwani lahu kepada Imam Abu Bakar Az-Zarnuji, hina lakiyahu, tatkala lakia menemui siapa Imam Khulwani hu akan Imam Abu Bakar Az-Zarnuji. Nah, ketika mereka bertemu, Imam Khulwani bertanya kepada Imam Abu Bakar Az-Zarnuji, limaza lam tazurni, kenapa engkau tidak mengunjungi aku? Limaza, kenapa lam tazur, tidak mengunjungi siapa kamu ni kepadaku? Faqala, maka berkata siapa Imam Abu Bakar Az-Zarnuji, kuntu, telah ada siapa aku itu masyghulan, sibuk. Jawab Imam Abu Bakar Az-Zarnuji, saya itu sibuk Kiai, saya itu sibuk guru. Kenapa aku sibuk? Bi khidmatil walidati, karena melayani, membantu ibuku. Itu bagus tidak? Bagus kan? Satu kesibukan yang mulia, satu kesibukan yang baik yang dilakukan oleh Abu Bakar Az-Zarnuji ini. Sehingga dia tidak sempat sama sekali mengunjungi gurunya yang sudah berpindah ke desa ini. Lantas apa kata Imam Al-Khulwani? Qala, berkata Imam Al-Khulwani, turzaku, kamu diberikan rizki al-umrah, berupa rizki umur. Abu Bakar Zarnuji, kata Imam Khulwani, kamu akan diberikan rizki berupa umur panjang. Akan tetapi wala turzaku, akan tetapi kamu tidak akan diberikan rizki berupa raunaqad darsi, buah manisnya mengajar, buah manisnya pembelajaran. Umurmu bakal panjang, tetapi kau tidak pernah menyicipi manisnya buah pembelajaran. Maka apa yang terjadi? Wakana, maka ada siapa Imam Abu Bakar Zarnuji, itu kazalika, terjadi betul-betul yang demikian itu. Umurnya panjang, tetapi dia tidak menikmati manisnya pembelajaran. Bagaimana keadaannya? Fa innahu, maka sesungguhnya Imam Abu Bakar Az-Zarnuji, karena telah ada Imam Abu Bakar Az-Zarnuji itu yaskunu, menetap, fi aksari awqatihi, di dalam mayoritas waktunya, fi aksari awqatihi, di dalam mayoritas waktunya, fil qura, di desa, walam yantazim, dan tidak bisa menertibkan siapa Imam Abu Bakar lahu, baginya Imam Abu Bakar, apa ad-darsu, pembelajaran. Maksudnya Imam Abu Bakar Az-Zarnuji ini umur panjang, tetapi mayoritas dari umurnya itu tinggal di desa. Dia mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Dia di desa saja ilmunya banyak, tetapi orang mau belajar tidak ada. Dia mau ngajar kepada siapa?
Dia ilmunya banyak tetapi kurang manfaat. Tuh. Maka faman maka bermula barang siapa. Faman maka barang siapa ta'azza yang menyakiti siapa man minhu darinya man. Siapa ustazuhu gurunya man. Siapa yang menyakiti gurunya, siapa yang melukai hati gurunya, maka apa yang terjadi? Yuhromu maka terhalang. Yuhromu maka terhalang siapa man barokatal ilmi akan keberkahan ilmu. Tuh. Makanya bukan omong kosong ketika Abah katakan jangan lawan gurumu, patuhi gurumu, nanti ilmumu tidak berkah. Nih, apa yang disampaikan di kitab ini, barang siapa yang menyakiti hati gurunya, maka keberkahan ilmu akan terhalang darinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Wala yantafi'u bihi, wala yantafi'u dan tidak akan bermanfaat siapa man bihi dengannya ilmu, illa qalila kecuali sedikit. Ilmunya tidak akan manfaat, paling manfaat sedikit. Kalau dia lawan gurunya, maka ilmunya manfaat paling sedikit. Hati-hati. Syair itu. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani izahuma lam yukrama fasbir lidaika sebentar. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha wa qana bijahlika in jafauta muallima. Itu syairnya. Innal muallima sesungguhnya guru, innal muallima sesungguhnya guru, wa tabiba dan dokter, kilahuma bermula dua-duanya mereka, itulah yang sohani tidak akan memberikan nasihat, izahuma apabila mereka berdua, lam yukroma tidak dimuliakan. Ketika kau tidak muliakan gurumu, atau perumpamaan juga tidak memuliakan doktermu, maka kalian tidak akan mendapatkan nasihat darinya. Kenapa? Tak mungkin dia memberikan nasihat kalau engkau tidak memuliakannya. Fasbir lidaika, fasbir maka sabarlah. Maksud sabar di sini bukan makna yang baik, tetapi maksudnya adalah fasbir, tahankanlah. Fasbir maka sabarlah, lidaika dengan penyakitmu, tahankan sakitmu itu. Injafauta apabila engkau membangkang, injafauta apabila membangkang siapa engkau, tobibaha akan doktermu. Kalau kau membangkang apa nasihat doktermu, maka engkau bakal lama menahan rasa sakitmu. Itu maksudnya. Kalau kau tak menuruti apa anjuran doktermu, maka kau akan lama menahan sakitmu.
Sebaliknya, waqna maka terimalah olehmu, waqna maka terimalah olehmu bijahlika kebodohanmu. Oh, nikmati saja kebodohanmu. In jafauta jika membangkang siapa kamu muallima akan gurumu. Kalau engkau membangkang terhadap gurumu, kalau engkau membangkang terhadap kiaimu, syekhmu, kalau kau acuh kepada mereka, maka engkau akan lama berada di dalam kebodohan. Tuh maksudnya, kan hati-hati. Wahukia dan dihikayatkan, wahukia dan dihikayatkan, annal khalifata Harun ar-Rasyid, sebahwasanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid ini adalah khalifah yang sangat terkenal, yang sangat termasyhur, maju betul ketika di dalam kepemimpinan beliau ini di masa dinasti Abbasiyah. Bahwasanya Khalifah Harun ar-Rasyid ba'asa mengutus siapa Khalifah Harun ar-Rasyid ibnahu akan anaknya ila al-Asma'i kepada Syekh al-Asma'i, liya'lamahu agar Syekh al-Asma'i mengajarihu akan anaknya khalifah al-ilma akan ilmu wal adaba dan budi pekerti. Faro'a maka melihat siapa Khalifah Harun ar-Rasyid hu akan al-Asma'i. Oh, sidak. Tahu-tahu Khalifah ini raja, ini presiden kalau sekarang, tahu-tahu tanpa pemberitahuan datang ke pesantrennya Kiai al-Asma'i ini. Yauman pada suatu hari. Nah, ketika dia datang secara tiba-tiba ini, apa yang dia lihat? Ya tawaddo'a, Imam al-Asma'i ini sedang berwudu. Wa yaghsila dan membasuh siapa Imam al-Asma'i rijlahu akan kakinya. Wa benul khalifati dan bermula anaknya khalifah itu yasubbu menuangkan, itu yasubbu menuangkan atau menyiramkan al-ma'a akan air ala rijlihi di atas kakinya Imam al-Asma'i. Oh, jadi Imam al-Asma'i ini berwudu, duduk, dia membasuh kakinya, yang nyiramkan menuangkan air itu anaknya anaknya khalifah, anaknya presiden, nuangkan air. Nah, itu yang sedang dilihat oleh khalifah ini. Apa yang terjadi? Mana tadi? Fa'ataba. Nah, fa'ataba maka menegur siapa al-khalifatu khalifah al-Asma'i akan Imam al-Asma'i. Oh, ditegurnya oleh oleh khalifah, ditegurnya kejadian itu. Langsung berhenti Imam al-Asma'i. Fi zalika, di dalam yang demikian itu. Tapi bagaimana tegurannya? Faqala maka berkata siapa khalifah, innama bu'istuhu sesungguhnya mengutus siapa aku akan anakku.
ilaika kepada engkau, lita'lamahu agar engkau mengajarinya, lita'lamahu agar engkau mengajarinya, wa ta'dibahu dan mengajari budi pekerti kepadanya. Falimaza, maka mengapa, kata khalifah, maka mengapa, falimaza lam ta'muruhu, engkau tidak memerintahkannya, lam ta'muru tidak memerintahkan siapa, engkau hu akan anakku, bi ayyasubbal ma'a untuk menuangkan air, bi ihdayadaihi dengan salah satu tangannya, wa yaghsilu dan membasuh bil ukhra dengan tangan yang lainnya, rijlaka akan kaki. Tuh justru ditegurnya begitu. Imam Al-Asma'i, kata presiden ini, kata khalifah ini, aku mengutus anakku datang ke sini ini agar engkau mengajarinya ilmu dan mengajarkan adab kepadanya. Lantas kenapa engkau tidak memerintahkannya untuk menuangkan air itu dengan salah satu tangannya, sementara tangannya yang lain membasuh kakimu? Tuh, itu tegurannya. Bukannya marah anaknya tidak boleh disuruh-suruh, bukannya marah anaknya tidak boleh melayani sang imam, tetapi khalifah justru protes, justru menyarankan agar anaknya diajarkan adab secara sempurna. Tuangkan saja, suruh saja anakku itu, kata khalifah ini, yang satu menuangkan air, yang satu menggosok kakimu. Tuh, anak presiden disuruh begitu sama guru. Apalagi kita. Anak presiden bukan, anak menteri bukan, anak bupati bukan, anak camat bukan. Disuruh sama guru sulit betul. Suruh mungut sampah sulit, suruh ini suruh itu sulit. Ini loh anaknya Khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah yang paling terkenal di masa Bani Abbasiyah. Dia menyuruh anaknya sendiri untuk takzim kepada guru-gurunya. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, bisa kalian lakukan agar ilmunya manfaat, amin. Agar ilmunya barokah, amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.